Pada bagian kali ini kita akan diskusi tentang demensia. Jadi kemarin kita gangguan mental organik kita bagi menjadi dua ya, delirium dan demensia. Di bagian pertama kita sudah diskusi tentang delirium. Sekarang kita akan diskusi tentang demensia. Sekali lagi, kenapa demensia menjadi dominan? Karena jamaah kita mayoritas adalah lansia. Apa itu demensia? Kita ingat kembali dulu ketika kita di blog kedokteran jiwa ya, bahwa demensia adalah satu kondisi klinis itu yang disebabkan karena problem fisiologi di sistem saraf pusat itu ya, dan ditandai dengan yang utama adalah kemunduran fungsi atau penurunan memori jangka pendek. Jadi pada demensia ini khas gitu, bahwa yang menurun, yang fungsinya turun itu adalah memori jangka pendek. Orang-orang dengan demensia kalau dia bercerita tentang masa lalunya dulu waktu masih muda ya, cerita tentang pengalamannya bersama teman-temannya, zaman sekolah gitu, kadang-kadang masih utuh. Dia bisa cerita dengan detail waktu sekolah itu seperti apa, letak sekolah di kampungnya itu di mana ya, dekat rumah Pak Lurah, itu kadang detail banget. Tapi begitu memori jangka pendek, tadi udah makan atau belum, naruh barang itu ditaruh mana lupa, itu tuh dominan terganggu. Makanya orang demensia juga sering baru keluar dari rumah beberapa menit ya, ke warung sebelah itu sudah lupa arah pulang. Jadi resiko hilang itu tinggi pada demensia. Dan sehingga kalau kita pada waktu ibadah haji ya di Mekah dan Madinah itu, sebagai petugas kesehatan benar-benar harus punya strategi nih ya. Kalau di Indonesia saja kita menasihatkan pada keluarga untuk menjaga ya, misalnya pagar itu diberi suara supaya kalau lansia yang demensia ini mau keluar pagar itu berbunyi gitu, klining-klining gitu, sehingga kalau kita ada di dalam ya, di rumah itu ada orang lain tuh jadi ngerti, Simbah pergi nih gitu, sehingga tidak hilang pada demensia itu. Angkanya cukup tinggi gitu. Atau kita juga misalnya kita mengajari keluarga untuk diberi gelang identitas ya. Kadang kan dia nggak tahu, lupa alamat rumahnya, mau ketemu polisi misalnya ya, mau dikembalikan dia lupa alamat itu. Tapi kalau dia diberikan gelang identitas, nah ini akan membantu. Nah ketika haji memang kita diwanti-wanti ya, jangan melepaskan tas paspor. Jadi tidur pun tuh nggak boleh dilepas, terutama apalagi yang lansia ini. Kadang-kadang habis tidur pipis ya, habis itu bingung ya, apalagi kalau di waktu Armusna itu ya, di Arafah tendanya sama semua ya. Waktu itu ada, padahal sama petugas kesehatan sama dokternya tuh udah dipasang-pasangkan gitu ya. Jadi Simbah nggak boleh pergi tanpa bareng sama ibu ini, itu udah dipasang-pasangkan. Nah tapi waktu itu ada lansia yang dia itu cuma mau keluar. Jadi di tenda, setiap tenda, di depan tenda itu ada galon air panas. Nah dia mau bikin minum air panas, hanya mau ngambil galon air panas di depan tenda, sehingga pasangannya itu berpikir nggak apa-apa gitu ya, tas paspornya dilepas, hanya mau ngambil air panas di depan tenda gitu ya. Nah ternyata sampai sore itu kok nggak kembali gitu. Dicari gitu, kan tendanya sama semua, bingung dia. Ternyata kok bisa begitu. Jadi dia mau ambil air panas di depan tenda, galonnya pas habis di tenda kita. Nah dia pindah ke tenda sebelahnya, bingung, masuk di tenda sebelahnya kok nggak ada yang dia kenal. Dia keluar lagi, muter di area di Arafah itu ya, sampai berapa jam itu baru ketemu. Nah ini saya kira ini pengalaman-pengalaman yang perlu kita kumpulkan ya, kalau kita sebagai dokter haji gitu. Sederhana, nggak nyangka gitu ya, begitu ketemu itu juga kan ya mesti yang paling kita ya, petugas kesehatannya ya, aduh gimana ini gitu, takutnya nanti dia dehidrasi dan sebagainya selama muter-muter itu ya. Jadi
kemampuan untuk mengingat tadi lokasi di mana dan sebagainya. Mungkin tadi yang letakkan tas paspor nggak segera dipakai, lupa dan sebagainya, itu khas miliknya demensia. Tapi kalau dia cerita tentang masa lalunya, wah dia cerita tentang waktu kecil ya. Kalau kita itu kumpul dengan lansia itu kan paling seneng cerita tentang masa lalu ya, nostalgianya. Itu udah kita kalau sama eyang, kalau sama ibu-ibu kita udah pokoknya didengarkan ya. Kadang-kadang dalam hati kita ini cerita yang ke-10 ya, diulang-ulang, tapi itulah yang membahagiakan mereka gitu. Tapi begitu hal-hal yang memori jangka pendek, udah maem apa belum, udah mandi atau belum, kadang kamar mandi letaknya di mana, makanya kadang ngompol, pipis sembarangan, itu bukan sengaja ya. Kita kalau mendampingi lansia ya harus tidak menyalahkan, tidak marah ya, karena bisa jadi itu adalah karena demensianya. Letak-letak itu dia bisa lupa gitu ya, walaupun di dalam rumahnya sendiri. Nah, kondisi ini tadi ya di awal kita sudah memahami bahwa lansia tentu saja ya, kalau demensia itu kan kronik progresif. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika sebelum berangkat ibadah itu belum demensia, belum tentu begitu ya. Jadi kalau demensia itu kronik progresif gitu. Jadi jangkanya terjadi itu biasanya sudah setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Awalnya menurunnya daya ingat tuh pelan-pelan, tapi kemudian makin berat, makin cepat, makanya progresif itu. Nah bisa jadi dia sudah memang berangkat itu sudah mulai turun fungsi kognitifnya. Nah ketika dia ada di sana dengan perubahan lingkungan, dengan resiko-resiko yang tadi yang banyak itu ya, kemudian membuat demensia menjadi progresif gitu. Nah ini yang mungkin juga kenapa dari awal sebelum berangkat kita sudah punya ya data-data. Nanti ada cara ya, salah satu cara untuk melihat fungsi kognitif ini supaya menjadi deteksi dini ya kita untuk mengenali masalah itu. Ya, jadi kalau kita bicara fungsi eksekutif, kita ingat ada fungsi memori, ada fungsi emosi, ada fungsi sensori ya, yang semua ini kita butuhkan ketika kita membuat rencana ya, mengevaluasi, melakukan ya, mengatur, itu adalah fungsi eksekutif kita menyebutnya. Nah, inilah yang terganggu pada orang dengan demensia. Nah, ketika dia disebabkan oleh aging ya, karena memang penuaan, kita mengenal dengan adanya demensia Alzheimer gitu ya. Tetapi kalau dia disebabkan karena faktor-faktor vaskuler, stroke dan sebagainya, maka dia masuk ke demensia vaskuler. Kalau dia demensia dan ada faktor vaskuler, tentu saja ini menjadi double ya, menjadi lebih berat. Nah, dehidrasi bisa menjadi salah satu penyebab juga. Tadi ya, bukan satu-satunya penyebab yang awalnya nggak demensia menjadi demensia gitu ya, tetapi semakin memberatkan kondisi demensianya. Jadi kalau kita ingat seperti ini, kita jadi memang benar-benar harus ketika kita mendampingi jamaah ya, mengenali musim dan kemudian mencari strategi supaya jamaah-jamaah kita ini terjaga dari kondisi dehidrasi. Bahkan kemarin ketemu kasus itu belum sampai di Mekah ya. Jadi ketika misalnya ya, yang saya tahu kita kalau dari Jogja itu kita kan di Donohudan di Solo ya. Nah pesawat jam 9 malam itu jamaah sudah disiapkan itu sejak jam 4 sore. Jam 4 sore itu sudah diberi maem ya, makan sore itu jam 4, terus mulai sudah antri ya kan, boardingnya kan di situ ya, jadi tidak di bandara, sudah dicek macam-macamnya di situ sampai kemudian berangkat ke bandara habis maghrib. Nah, jadi duduk sudah tidak lagi tiduran di kamar dan sebagainya itu sejak jam 4 sore. Jam 9 baru terbang. Nah, para lansia itu jam 9 terbang dapat makan malam, itu kan bisa dibayangkan ya, nggak biasa-biasanya makan jam 10 malam, jadi pada nggak mau maem. Disuruh minum juga susah karena nggak merasa haus, di dalam pesawat dingin gitu ya. Sehingga mendarat pukul 4 pagi ya, subuh itu di Madinah itu beberapa dehidrasi masuk ke klinik bandara gitu karena nggak minum dan nggak makan. Jadi dari jam bisa kan kita bayangkan awalnya mereka pada tidur malam kan ya, jadi dipikirnya baik-baik saja gitu. Ternyata harus kita waspadai bahwa mereka itu sudah sejak jam 4 sore siap-siapnya sampai jam 4 pagi itu kan
12 jam ya, itu kalau tidak kita perhatikan juga bisa terjadi. Nah ini kalau dia kondisinya demensia, ini akan memperburuk kondisi demensianya. Nah, salah satu alat screening ya, bukan alat diagnosis ya. Kalau alat diagnosis ya kita sebagai dokter harus memeriksa. Pemeriksaan itu anamnesis, pemeriksaan standar ya. Pemeriksaan penunjang itu adalah standar diagnosis. Tapi MMSE ini adalah alat screening. Kita bisa siapa resiko tinggi ya, siapa penurunan kognitifnya tinggi, ringan ya, atau tidak ada, itu kita bisa menggunakan berbagai instrumen, salah satunya adalah MMSE. Cara penilaiannya sangat sederhana ya, kita menyebut dengan mini mental state examination. Nanti mungkin beberapa ada skills lab-nya ya untuk MMSE ini. Jadi kita memberikan beberapa pertanyaan kepada lansia ya. Mungkin semua, kalau kita mau screening semua juga boleh, tapi sebenarnya akan lebih pas kalau ini untuk lansia. Jadi kita menanyakan ada hal-hal yang orientasi pengetahuan memang masuk di sini ya. Sekarang tahun berapa, bulan apa, hari apa ya. Makanya pada demensia itu juga sebenarnya perlu untuk mereka itu diingatkan hari ya. Kadang-kadang lansia itu nggak tahu hari, dan kita sebagai anggota keluarga itu lah nggak apa-apa kan, nggak butuh gitu. Padahal itu sebenarnya salah satu yang dibutuhkan untuk stimulasi kognitif. Jadi dia tahu sekarang hari apa, sekarang jam berapa. Kadang kan kalau kita ditanya, "Ki dino apa toh? Ini hari apa?" Terus kita menyepelekan, ya Allah, Simbah itu nggak tahu hari juga nggak apa-apa. Nah, padahal itu sebenarnya penting ya buat lansia. Kemudian di mana ya? Kalau misalnya dia sekarang itu ada di mana ya? Kadang-kadang kemarin tuh ya ketika di sana beberapa lansia tuh bingung, kok aku bisa di sini ya? Ini di mana ya? Ini kalau yang penurunan fungsi kognitif itu sudah ada ya, dia disorientasi, dia juga lupa dia ada di mana. Ya, kadang-kadang minta pulang gitu ya, nggak tahu, dia lupa dia ada di mana. Kemudian kita akan menyebutkan 3 objek dalam waktu 1 detik ya, kita biarkan, kemudian disuruh dia mengulang. Jadi misalnya kita bilang ada misalnya kita bilang kerudung, pensil, gelas gitu. Terus kemudian berhenti sebentar, lansia itu suruh nirukan kerudung, pensil, gelas. Nah dari situ kita bisa menilai ya, apakah dia bisa 3-tiganya ingat, atau hanya ingat kerudungnya saja, atau ingat yang akhir ya, gelasnya saja. Nah itu nanti kita akan menilai. Kemudian juga kita minta untuk menghitung. Memang ini kemudian juga tergantung pada pendidikan ya. Kalau memang dia sama sekali buta huruf gitu, mungkin juga kita jadi nggak valid jawabannya. Tapi kalau dia bisa rata-rata sih ya, walaupun lansia dia bisa menghitung. Jadi 100 kurangi 7, kadang-kadang apalagi kalau dia biasa berdagang ya, walaupun nggak sekolah, itu hitungannya biasanya bagus. Misalnya dari 100 kurangi 7, kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi. Nah itu mundur gitu, itu juga akan menjadi salah satu unsur penilaian. Kemudian tadi objek yang disebutkan di nomor 3 disuruh mengulang lagi ya. Nah itu juga menjadi bagian yang kita tanyakan. Terus tahapan tugas, jadi ini ya hal-hal yang kita lakukan di dalam MMSE ya, menyebutkan benda, mengulang kata, terus instruksi, ambil kertas, lipat, letakkan, itu menjadi instruksi-instruksi itu menjadi penilaian ya, unsur penilaian di dalam MMSE. Nah kemudian juga kita bisa menyuruh dia membuat gambar, menulis dan sebagainya. Nah dari situ nanti akan ketemu nilai ya. Kalau misalnya dikatakan dia normal ya, kalau dia bisa menjawab semua dengan baik, nilainya full ya. Tapi juga nanti akan ada kondisi-kondisi yang dikatakan bahwa dia mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah pada demensia, jadi ini kan proses aging ya, berbeda dengan delirium. Delirium tadi ada masalah fisiknya yang diobati ya. Kalau demensia ini kan
kerusakan dari sistem saraf pusat akibat tadi mungkin bisa vaskuler, bisa karena usia gitu. Sehingga yang kita lakukan pada demensia itu bukan kausatif ya pengobatan. Kalau delirium tadi bisa ada tata laksana kausatifnya. Misalnya dia hemodialisis kalau gagal ginjal atau pemberian regulasi gula kalau dia di hiperglikemi misalnya. Tapi kalau pada demensia tidak. Demensia ini adalah tujuannya mengurangi dari gejalanya karena belum ada terapi kausatif ya. Dari demensia jadi sembuh itu secara teori kita hanya bisa memaksimalkan fungsi yang masih ada dan mengurangi gejala-gejala yang mengganggu ya. Sehingga apa yang optimal bisa dilakukan pasien, nah itu yang kita intinya memperlambat, mempertahankan fungsi yang masih baik, tapi tidak menyembuhkan secara total. Kadang-kadang kalau ada keluarga orang tuanya demensia minta dirawat di rumah sakit, sebenarnya juga tidak ada tindakan khusus yang bisa dilakukan gitu ya, sehingga ya di rumahnya itu tetap yang terbaik bagi pasien-pasien dengan demensia. Ya, stimulasi kognitif dari keluarga itu yang penting ya kalau dalam menangani demensia. Ada pengobatan-pengobatan yang tata laksana ya, yang sebagian justru yang penting itu adalah non farmakoterapi. Jadi seperti program-program stimulasi kognitif ya. Sebenarnya menghafal itu ternyata sangat penting untuk stimulasi kognitif ya. Nah, kalau misalnya lansia mau menghafal apa, matematika, fisika enggak gitu ya. Maka ya kalau kita sebagai seorang mukmin tuh ya murojaah, menghafal Quran itu luar biasa ya, pahalanya jelas ya, semakin mendekat di usia-usia tua, dan di fungsi kognitif ini juga sangat membantu sebagai sebuah upaya stimulasi kognitif. Jadi stimulasi kognitifnya ini ya bonus lah ya, sebenarnya tujuan utamanya adalah semakin mendekat kepada Allah. Kemudian ada terapi-terapi rekreatif, ada namanya reminiscent terapi ya. Jadi misalnya sekelompok lansia itu dikumpulkan, terus misalnya nanti ya bisa saja ini kemarin juga dilakukan ya, beberapa lansia itu dikumpulkan, terus mereka saling cerita makanan yang disukai di tanah air gitu ya. Mereka itu kelingan geplak Bantul, kelingan gebleknya Kulon Progo, ternyata mereka bisa cerita saling senang. Jadi kalau temanya makanan, mereka akan cerita makanan yang pernah disukai. Oh dulu saya belinya di mana, rasanya gimana, itu namanya reminiscent terapi. Jadi dia mengingat ya memori yang lalu, tapi kemudian dikaitkan dengan situasi yang sekarang. Wah sayang ya di sini nggak ada yang jualan geblek gitu, senang. Oh ada di bawah cuma adanya telo ya, di bawah di depan hotel itu ada yang jual telo gitu. Jadi mereka menghubungkan antara memori masa lalu dengan kondisi saat ini. Nah itu masuk di dalam terapi rekreatif pada mencegah atau menurunkan fungsi, memperbaiki ya fungsi kognitif. Jadi bisa tema makanan. Kuncinya kalau kita sebagai dokter nanti ya, kita sebenarnya nggak hanya di haji ya, kita nanti punya posyandu lansia pun itu sangat bermanfaat. Tapi di sana kita bisa, mereka senang, bahagia, dan mereka juga menstimulasi kognitifnya. Temanya bisa macam-macam, tapi kuncinya satu, nggak boleh sesuatu yang pertanyaannya itu benar salah. Misalnya kita tanya presiden pertama Indonesia, nah itu nggak boleh, karena kalau yang salah nanti malu. Tapi kalau makanan yang kamu suka atau tempat yang kamu suka itu kan nggak akan salah. Saya seneng geblek ya nggak salah kan kalau kamu seneng geplak misalnya. Jadi pilih tema-tema, misalnya tema-tema yang tidak benar salah, tapi memang selera ya, kesenangan itu yang orang yang memang bisa berbeda-beda. Kemudian latihan fisik. Jadi kita sering berpikir bahwa olahraga rutin itu fungsinya untuk kesehatan fisik, padahal sebenarnya tidak. Ya, kesehatan mental pun membutuhkan aktivitas fisik yang rutin. Jadi kemarin juga ketika dokter haji itu membuat, petugas kesehatan haji itu juga membuat senam bersama ya. Jadi kalau pagi ada peluit, semua keluar, padahal cuma di depan kamar masing-masing. Tapi ada pemandunya ya kan, satu lantai hotel, satu lantai itu ada olahraga paginya. Ini juga sangat dibutuhkan. Jadi kita sebagai petugas haji juga bisa melakukan ya. Dan untuk farmakoterapi memang sampai sekarang belum ada obat yang kausatifnya tadi menyembuhkan ya.
sehingga kita lebih banyak non farmakoterapi. Ya, jadi upaya-upaya non farmakologi ini ya bisa kita lakukan ya, karena kita nanti kan sebagai dokter haji nggak hanya berpikir ngobati ya, tetapi justru yang kita inginkan kan mencegah. Yang sudah demensia pun kita harap tetap bisa kondisinya stabil, menjalankan ibadah dengan baik gitu ya, sehingga upaya-upaya non farmakoterapi ini bisa kita coba gitu ya. Nah, untuk yang farmakologi memang tadi belum ada tata laksana farmakologi yang kausatif ya, menyembuhkan demensia. Itu biasanya pemberian farmakologi itu tergantung pada kondisi yang klinis yang dihadapi oleh pasien. Jadi biasanya dia tujuannya mengurangi gejala tapi bukan menyembuhkan kondisi demensia. Ya sesuai ya dengan apa yang Allah sampaikan bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali tua gitu ya. Jadi tua itu proses fisiologi, hanya kan kita ingin proses itu bisa lebih optimal ya, sehingga resiko-resikonya bisa minimal ada pada lansia.